Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai program yang sudah kami buat yang bertujuan untuk memenuhi UTS, penilaian UTS dari mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi yang diampu oleh Ibu Naim Rahmawati. Di sini ada 4 materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu content based filtering, lalu ada model based filtering, memory based filtering, dan juga hybrid filtering. Nah, 4 materi ini nantinya akan kami jelaskan mengenai pengertian dan juga programnya dalam bentuk codingan dengan bahasa pemrograman Python. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Kairila Rehana Riaza, lalu ada Rizky Husna, ada Darujata Kakamarda, dan juga ada Ilham Bahari. Untuk itu, langsung saja ke materi pertama yang akan saya jelaskan mengenai content based filtering. Di sini, content based filtering adalah pemfilteran berbasis konten, di mana sistem ini memberikan rekomendasi untuk menebak apa yang disukai pengguna berdasarkan aktivitas pengguna tersebut. Jadi teknik ini tuh sering digunakan dalam sistem pemberi rekomendasi, yaitu algoritma yang dirancang untuk mengiklankan atau merekomendasikan sesuatu kepada pengguna berdasarkan akumulasi pengetahuan tentang pengguna. Nah, pemfilteran berbasis konten ini menggunakan kesamaan dalam produk, layanan, ataupun fitur konten, serta akumulasi informasi tentang pengguna untuk membuat sebuah rekomendasi. Jadi, content-based filtering ini membuat rekomendasi dengan menggunakan kata kunci dan atribut yang ditetapkan ke objek dalam database dan mencocokkannya dengan profil pengguna. Jadi profil pengguna ini nantinya dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan pengguna, seperti pembelian, penilaian, suka maupun tidak suka, unduhan, item yang dicari di situs web, dan atau ditempatkan di keranjang, dan klik pada tautan produk. Jadi content based filtering ini bergantung pada penempatan atribut ke objek database sehingga algoritma mengetahui sesuatu tentang setiap objek. Atribut ini terutama bergantung pada produk, layanan, atau konten yang akan direkomendasikan. Nah, seperti yang sudah ada di gambar, kurang lebih sistematis dari materi materi content based learning ini seperti ini. Jadi pengguna mendengarkan lagu, lalu kita eh, lalu sistem itu akan melihat kesamaan atau pengetahuan dari apa yang sering dicari pengguna, lalu kita bisa merekomendasikan kepada pengguna apa yang cocok untuk didengarkan oleh pengguna. Nah, pada materi kali ini saya menggunakan dataset lagu. Jadi eh, konten based filtering yang akan saya bahas ini diimplementasikan dengan metode pengumpulan dataset dan analisis data, lalu diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yaitu Python yang bertujuan menampilkan output berupa hasil rekomendasi lagu. Lalu kita langsung masuk ke pembahasan mengenai codingan. Di sini, pertama-tama, jika ingin membuat sebuah program ini, kita harus mengimport library-nya terlebih dahulu, yaitu kita harus mengimport NumPy dan Panda. Setelah itu, ini adalah tampilan dataset yang kita gunakan untuk content-based filtering ini menggunakan rekomendasi lagu. Tampilan datasetnya akan seperti ini. Nah, untuk memanggil dataset ini ke dalam inputan, kita menggunakan inputan pada berikut, seperti pada berikut, song sama dengan pd.read underscore csv songs.head. Seperti itu untuk menampilkan dataset atau memanggil dataset ke dalam codingan. Selanjutnya, karena file dataset ini terlalu banyak atau terlalu besar untuk jumlah lagunya, maka kita menggunakan resample untuk 5.000 random song atau 5.000 random lagu dengan
codingan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menentukan similarities-nya atau untuk menghitung similarity dari 50 lagu terbaik yang ada di dalam dataset, kita menggunakan codingan sebagai berikut. Nah, setelah similarity-nya berhasil dihitung, nantinya kita menggunakan hasil dari perhitungan similarity ini untuk mengakses ke dalam item yang paling mendekati pada dataset dan akan kita berikan rekomendasi kepada pengguna. Nah, sebelum itu kita juga sebelum menampilkan outputannya, kita harus memasukkan atau mendefinisikan content based recommender class ke dalam codingan. Jadi hasilnya akan seperti ada pada layar. Selanjutnya, setelah didefinisikan, selanjutnya kita akan menginstantiate class-nya untuk menampilkan hasil codingan. Nah, untuk menampilkan inputannya, kita menggunakan pemanggilan data seperti recommendation sama dengan songs. Judul ini adalah jumlah dari berapa banyak rekomendasi yang kita inginkan. Setelah itu hasil outputannya akan jadi seperti ini. Kita berhasil menampilkan 4 lagu teratas yang ingin direkomendasikan sesuai keinginan kita. Yang pertama di sini kita mendapatkan Sing by Glenn Campbell with 0,166 similarity. 0,166 ini adalah hasil skor akumulasi similarity yang tadi kita hitung di codingan yang di atas. Lalu yang kedua ada Devil Cried by Black Sabbath with 0,149 similarity score, dan seterusnya. Jadi begitu untuk program dari content based filtering yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wisnamardianti, NIM 20050974013, yaitu saya akan meneruskan materi tentang model based filtering. Sebelum masuk ke dalam materi model based filtering, maka saya akan menjelaskan dahulu tentang collaborative filtering. Apa itu collaborative filtering? Collaborative filtering atau CF merupakan proses penyaringan atau pengevaluasian item dengan menggunakan sebuah opini yang lain. Yang menjadi ide utama dari collaborative filtering yaitu untuk mengeksploitasi informasi yang ada pada masa lalu maupun sebuah opini pada komunitas pengguna yang digunakan dalam memprediksi item mana yang disukai atau menarik. Collaborative filtering juga menggunakan matriks yang berisi user item rating yang digunakan sebagai inputan. Lalu untuk outputnya dihasilkan dua jenis, yaitu prediksi atau numerik, yaitu indikasi seberapa besar tingkat kesukaan. Yang kedua yaitu ada daftar berisi data yang direkomendasikan. Nah, user dalam collaborative filtering digunakan untuk memberi penilaian item yang terdapat dalam sebuah sistem, sekaligus menerima rekomendasi pada sistem. Oke, saya akan masuk ke model based filtering. Dalam model based filtering diketahui pengguna akan merating berapa item. Nah, akibatnya terdapat matriks yang jarang atau sparse. Dalam hal tersebut, itu mengakibatkan beberapa pengguna aktif tidak memberikan sebuah prediksi. Maka dari itu dibutuhkannya overfitting agar variabilitas acak dalam penilaian sebab akibat dan tidak ada pengujian. Pendekatan berbasis model filtering diperlukan contoh data pelatihan atau training yang memprediksi produk-produk yang terdapat di dalam data penguji atau testing. Pendekatan berbasis model diharapkan mampu dalam memprediksi nilai untuk produk-produk yang tidak pernah di-rating pada data pelatihan, yaitu selanjutnya untuk memprediksi produk yang terdapat dalam data penguji.
Oke, di sini saya akan menggunakan teknik clustering. Clustering teknik atau klasterisasi yaitu sebuah metode pengelompokan data. Clustering merupakan proses partisi suatu objek data ke himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang terdapat dalam cluster itu memiliki kemiripan karakteristik antara satu sama lain dan berbeda dengan cluster yang lain. Clustering juga dikenal dengan segmentasi data karena mempartisipasi banyak dataset ke dalam grup. Itu syaratnya, menurut Hunt dan Camber, ada beberapa syarat untuk clustering. Yang pertama ada skalabilitas. Skalabilitas Skalabilitas yaitu metode clustering yang harus mampu dalam menangani data dalam jumlah besar. Nah, tidak hanya ratusan, tapi database juga bahkan berisi dengan jutaan objek. Yang kedua ada kemampuan analisa beragam bentuk data. Jadi algoritma klasterisasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti nominal, ordinal, dan gabungannya. Yang ketiga yaitu mampu melakukan clustering untuk dimensi tinggi, yaitu suatu kelompok dapat berisi banyak dimensi maupun atribut. Untuk itu diperlukannya algoritma clustering yang mampu menangani data dengan dimensi yang jumlahnya tidak sedikit. Lalu untuk metode clustering, itu dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Hierarchical clustering yaitu dikelompokkan melalui bagan yang berupa hierarki, di mana ada gabungan antara dua grup yang terdekat di setiap iterasinya maupun pembagian seluruh set data ke dalam cluster. Seperti berikut ini, yaitu untuk gambar hierarchical clustering. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi item dengan jarak terdekat. Yang kedua, menggabungkan item tersebut ke dalam satu cluster. Yang ketiga itu menghitung jarak antar cluster. Yang keempat, ulangi dari awal sampai semua terhubung. Lalu untuk partitional clustering, data dikelompokkan ke dalam jumlah cluster tanpa adanya struktur hierarki antara satu sama lain. Nah, saya juga akan menggunakan metode yaitu KNN, K-Nearest Neighbor. Itu sebuah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi data berdasarkan train dataset terdekat. Nah, dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat, K-Nearest Neighbor melakukan klasifikasi dengan proyeksi data training dengan ruang yang berdimensi banyak. Ruang ini dibagi menjadi bagian yang mempresentasikan kriteria data training. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan alur dari programnya. Itu film merupakan gambar yang bergerak, yang pergerakannya muncul hanya karena keterbatasan kemampuan mata dan otak manusia. Banyaknya judul yang sudah dirilis membuat masyarakat tuh menjadi kesulitan untuk menonton atau menemukan film yang ingin mereka tonton. Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut diperlukannya adanya informasi mengenai film yang mempermudahkan masyarakat menemukan film yang cocok. Oke, selanjutnya saya akan memulai menjelaskan program yang saya buat. Itu saya akan membuat model based filtering dengan metode clustering yang menggunakan pendekatan metode K-Nearest Neighbor. Yang pertama dilakukan yaitu adalah mengexploring database. Jadi dataset yang digunakan itu saya menggunakan Moviland dataset. Moviland ini memiliki peringkat 100.000 dari sekitar 900 film oleh 700 pengguna. Nah, mari kita lihat kumpulan datanya. Untuk yang kedua, yaitu saya akan melakukan importing database. Nah, setelah importing database, di library di sini tidak akan saya gunakan semuanya, jadi hanya saya gunakan beberapa saja. Selanjutnya, center all plots. Center all plots ini digunakan untuk mendisplay beberapa grafik yang akan digunakan nantinya. Oke, lanjut. Di sini ada import dataset. Itu di mana menggunakan library OS, yaitu berdasarkan dari direktori yang tersimpan pada komputer atau
PC. Jadi di sini direkturnya berdasarkan letak file tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ekstrak dataset. Ekstrak dataset itu untuk meng-assign source code, untuk meng-assign source code, yaitu di sini ada df underscore r untuk ratings copy, lalu ada df underscore m untuk movies copy. Nah, di sini terdapat ratings, itu ada user ID, movie ID, ada rating. Lanjut, di sini ada rating shape, itu tadi menggunakan data yaitu 100.000. Selanjutnya ada rating describe. Di sini terdapat mean, standar deviasi, min 25%, 50, 75, dan max. Selanjutnya ada rating drop, ada rating head. Lalu yang seterusnya yaitu kombinasi, ada movies. Ini ada movies head. Jadi di sini ada movie ID, title, genre. Oke, lanjutnya kita akan mengkombinasikan data frame movies dengan ratings karena ada beberapa data yang hampir mirip. Jadi tujuannya itu menggabungkan pada peringkat dan kerangka data film. Eh, Maka dari itu saat menggabungkan atribut movie ID itu, kenapa menggabungkan atribut movie ID? Karena atribut tersebut sangat umum di antara dua kerangka tersebut. Selanjutnya ada visualisasi of the dataset. Jadi yang pertama itu kita akan membuat dictionary sebuah genre itu agar menghasilkan genre yang berbeda. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa genre, ada adventure, animation, children, komedi, fantasi, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada no genres listen. Itu ada genre yang tidak terdaftar. Selanjutnya yaitu membuat genre word cloud. Nah, di sini kita akan mengimport dari library yaitu word cloud. Bisa dilihat terdapat beberapa dari genre yang sudah muncul, itu ada dokumentari, children, musical, romance, action, war, dan lain-lain. Lalu selanjutnya membuat ada heavily rated movies, yaitu sintaks ini dibuat untuk mengetahui rating tertinggi dari film. Dapat dilihat bahwa film Forrest Gump di sini memiliki jumlah rating yaitu 329 rating. Dapat dilihat juga di sini ada beberapa user yang memberikan rating. Itu ada total no of users that gave rating of 5 yaitu 296. Lalu ada total no of individual user that gave rating of 5 yaitu ada 289. Nah, selanjutnya yaitu membuat sintaks plot figure. Sintaks plot figure ini digunakan untuk probabilitas dari means atau rata-rata dari sebuah rating. Nah, sintaks tersebut, nah seperti ini, means rating. Ini ada probability. Oke, selanjutnya kita akan buat sintaks mean rating vs total number of ratings. Nah, sintaks tersebut digunakan untuk mengetahui mean ratings dan total numbers of ratings. Dapat dilihat di sini bahwa kebanyakan user, di sini adalah user memberikan rating itu sebesar 4. Di rating yang diberikan oleh user itu kebanyakan 4. Itu ratingnya mendapatkan 4. Oke, kita akan masuk ke dalam model based filtering. Yang pertama itu adalah buat user dan item matrix dengan menggunakan sintaks berikut ini. User ID, columns title, rating, head. Nah, di sini terdapat tulisan yaitu none.
nan. Nah, cara base sekali nan ini mendefinisikan bahwa ada banyak user yang tidak memberikan ratings. Selanjutnya, kita akan membuat atau menginstal Skit Surprise, yaitu untuk metode berbasis model didasarkan faktorisasi matriks dan lebih baik dalam menangani sparsity. Jadi kami akan menggunakan library Surprise untuk mengimplementasikan FED, KNE, dan NMF. Selanjutnya, untuk memuat set data dari kerangka pandas, Anda memerlukan metode load form. Jadi, untuk memerlukan object reader, tetapi hanya parameter rating scale yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada masuk ke dalam key nearest neighbor. Nah, dalam key nearest neighbor ini, kita membutuhkan root mean square error yang mengukur rata-rata kesalahan prediksi yang dibuat oleh model dalam memprediksi hasil untuk suatu pengamatan. Jadi artinya perbedaan rata-rata antara nilai yang hasil yang diketahui yang diamati dan nilai diprediksi oleh model. Semakin rendah maka semakin baik. Di sini kami menggunakan K-nya itu 20 set. Lalu untuk CV-nya itu ada 5. Di sini juga muncul ada RMSE, ada fit time, ada test time. Oke, selanjutnya buat cross validate. Ya, kami juga menggunakan cross validate untuk mendefinisikan dataset untuk menguji model dalam tahapan pelatihan, yaitu validasi dalam rangka untuk membatasi masalah yang terjadi seperti terjadinya overfitting. Nah, standar deviasi dapat menggambarkan seberapa besar. Di sini ada standar deviasi, itu menggambarkan seberapa besar variasi data, di mana jika nilai standar deviasi lebih besar dari min, maka min merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Selanjutnya, kami juga menggunakan grid search CV, yaitu mengkombinasi nilai yang diteruskan dalam kamus dan mengevaluasi model dalam menggunakan cross validation. Oleh karena itu, menggunakan fungsi ini mendapatkan akurasi atau kerugian untuk setiap kombinasi atau hyperparameter dan dapat memilih salah satu dengan kinerja terbaik. Di sini menggunakan parameter and neighbors-nya ada 10, 20, 30. Parameternya ada 10, 20, 30. Oke, selanjutnya dapat dilihat bahwa hasil akhir yaitu base score yang didapatkan yaitu cost adalah 0,9469 sekian. Untuk base parametersnya yaitu n neighbors yang didapatkan adalah 10. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian video kali ini saya akan menjelaskan tentang memory based filtering. Memory based filtering adalah sebuah teknik dari collaborative filtering yang menggunakan user rating sebagai bahan untuk menemukan derajat kesamaan antar user untuk menyusun sistem rekomendasi. Keunggulannya adalah mudah dalam pengimplementasiannya, mudah dalam menambahkan data-data baru, dan tidak perlu mempertimbangkan konten item yang direkomendasikan. Sedangkan kekurangannya adalah bergantung pada rating dari user dan menurunnya performa jika data jarang. Teknik memory based filtering ini terbagi ke dalam dua kelas, yaitu user based dan item based. User based collaborative filtering merupakan teknik yang digunakan untuk memprediksi item yang mungkin disukai oleh pengguna berdasarkan penilaian yang diberikan pada item tersebut oleh pengguna lain yang memiliki selera yang sama dengan pengguna target. Untuk menghitung quotient similarity-nya adalah menggunakan rumus sebagai berikut.
Selanjutnya adalah melakukan prediksi untuk pengguna dengan menentukan threshold atau batas nilai kemiripan dari similarity pengguna menggunakan rumus sebagai berikut. Dari hasil prediksi pada rating kosong tersebut, kita dapat mengurutkan dari rating besar ke kecil. Kemudian item-item berdasar rating tersebut bisa kita jadikan sebagai item rekomendasi. Selanjutnya, berbeda dengan user-based collaborative filtering, item-based collaborative filtering merupakan teknik yang tidak mencocokkan kemiripan antar pengguna, tetapi melakukan pencocokan setiap item yang dinilai atau di-rating pengguna dengan item serupa, lalu menggabungkan item serupa tersebut ke dalam daftar rekomendasi. Tahap awal adalah melakukan proses similarity. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan prediksi untuk rating-rating yang kosong dengan menggunakan rumus seperti pada gambar di bawah ini. Proses berikutnya adalah menghasilkan item rekomendasi sama seperti pada proses user-based, yaitu dengan menghitung similarity antar item, melakukan prediksi kosong, kemudian melakukan ordering untuk dijadikan item rekomendasi. Nah, pada penelitian kali ini, penggunaan memory based filtering dengan user based akan diimplementasikan dengan metode pengumpulan dataset dan analisis data, lalu diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Python yang bertujuan menampilkan output hasil rekomendasi film. Untuk penerapannya ada pada video berikut ini. Di sini saya akan mempraktikkan program dari memory based filtering dengan item based. Langkah yang pertama yaitu mengambil dataset. Di sini saya mengambil dataset dari grouplens.org/dataset/movielens. Di sini dataset yang saya gunakan adalah dataset film atau movie. Nah, di sini saya mengambil dataset yang paling kecil yaitu berukuran 1 MB. Kemudian setelah saya download, saya ekstrak dan saya pindahkan ke Google Drive dengan nama folder Google Drive memory base dan file ekstrakan dataset tadi. Kemudian di sini untuk data processingnya menggunakan 3, yaitu import panda spd, kemudian import numpy/snp, lalu import skype.stats. Dan untuk visualisasinya di sini menggunakan Seaborn SNS. Dan selanjutnya untuk similarity-nya menggunakan from sklearn.matrix.pairwise import cosine similarity. Nah, langkah selanjutnya adalah mount file atau folder dari Google Drive dengan mengetikkan sintaks from google.colab import drive.mount kurung buka tanda petik /content/drive/ kurung tutup. Kemudian di sini saya mengubah direktorinya menggunakan import os.chdir kurung buka tanda petik .drive/mydrive/ nama folder yang saya buat di Google Drive, yaitu memory base. Setelah itu di sini untuk membaca data dari dataset tadi, yaitu rating sama dengan pid.read.csv, kemudian nama folder yang sudah saya masukkan ke Google Drive /rating.csv. Kemudian untuk melihat datanya di sini mengetikkan sintaks rating.head kurung buka kurung tutup. Dan apabila di run, maka akan muncul tabel seperti di bawah. Dengan kolom user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Kemudian di sini untuk mendapatkan informasi dari dataset,
di sini mengetikkan ratings.info, dan apabila di run maka akan muncul informasi pada dataset yang sudah dimasukkan, yaitu user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Kemudian di sini untuk melihat banyak user ID, ini mengetikkan print the rating dataset has rating dengan variabel user ID kurung siku dot non unique kurung buka kurung tutup koma dengan variabel unique user. Selanjutnya untuk jumlah filmnya atau movie, mengetikkan print the rating dataset has rating move dengan variabel movie ID dot name kurung buka kurung tutup koma unique movie. Kemudian untuk melihat jumlah banyaknya rating, di sini mengetikkan print the rating dataset has rating dengan variabel rating dot non unique kurung buka kurung tutup and unique rating. Lalu untuk mengetahui list unique rating, di sini mengetikkan print the unique rating are sorted kurung buka ratings kurung siku dengan variabel rating dot unique kurung buka kurung tutup kurung tutup kurung tutup. Dan apabila di run maka akan muncul hasil, yaitu the rating dataset memiliki 610 unique user, kemudian dataset memiliki 9.724 unique film atau movie, lalu the rating dataset memiliki 10 unique rating, dan ratingnya ada 10 diantaranya 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, dan 5,0. Selanjutnya untuk membaca data dari list film, di sini mengetikkan sintaks movie sama dengan pd.read.csv dengan lokasi yaitu nama folder /movie.csv. Kemudian untuk menampilkan data, di sini mengetikkan movie.head kurung buka kurung tutup, dan apabila di run maka akan muncul tabel berupa movie ID, title, serta genre. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan rating dan movie pada dataset dengan mengetikkan sintaks df sama dengan pd.merge kurung buka ratings, movie, on dengan variabel movie ID, how dengan variabel inner. Dan untuk melihatnya dan untuk menampilkannya, di sini mengetikkan df.head kurung buka kurung tutup. Dan apabila di run maka akan muncul tabel user ID, movie ID, rating, timestamp, title, serta genre. Selanjutnya, untuk mengagregasi dari movie, yaitu mengetikkan sintaks agg_rating sama dengan df.group by dengan variabel title .agg kurung buka min rating sama dengan kurung buka variabel rating, min atau rata-rata. Selanjutnya number of rating sama dengan rating, count kurung buka kurung tutup reset underscore index kurung buka kurung tutup. Kemudian untuk menjaga agar film tetap lebih dari 100 ratingnya adalah mengetikkan agg_rating GT 100 sama dengan agg ratings kurung siku agg_ratings kurung siku
dan variabel number of ratings kurang siku lebih dari 100 kurung tutup siku. Kemudian untuk mengecek informasi dari data frame, yaitu mengetikkan gg underscore ratings underscore gt 100.info, dan apabila di-run maka akan muncul informasi di sini. Kemudian untuk mengecek film yang populer, di sini mengetikkan sintaks yaitu agg underscore rating gt 100 tadi dot sort underscore value, kemudian by dengan variabel number of rating, ascending false kurung tutup dot head, dan apabila di run maka akan muncul tabel di mana film ini sangat populer, yaitu ini ada kolom title, main rating, dan juga number of rating. Selanjutnya untuk visualisasinya menggunakan Seaborn, di sini mengetikkan sns.join plot kurung buka x sama dengan variabel main rating, y sama dengan number of rating. Kemudian data sama dengan gg underscore rating underscore gt 100 kurung tutup. Dan apabila di run maka akan muncul visualisasi dari Seaborn tadi, yaitu berupa Seaborn tadi. Selanjutnya untuk menggabungkan data, di sini mengetikkan sintaks df underscore gt100 sama dengan pd merge df kurung buka df, agg rating gt sama dengan gt100 kurung siku 2 kali dengan variabel title, on title, how, dan variabel inner. Kemudian untuk mengetahui informasi dari data tersebut adalah dengan mengetikkan sintaks df underscore gt 100.info kurung tutup. Lalu apabila dijalankan maka akan muncul informasi seperti berikut. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah number of user, ini mengetikkan print the rating dataset has df underscore gt100 dengan variabel user id and unique kurung buka kurung tutup, and unique user. Hanya untuk number of movie-nya codingannya sama, hanya mengganti variabel ini movie ID. Dan untuk number of rating-nya juga hanya mengganti variabel ini rating. Dan untuk list dari ratingnya, variabelnya juga diganti menjadi rating. Dan apabila di run maka hasilnya akan muncul seperti berikut. The rating dataset has 597 unique user dan mempunyai 134 unique film, lalu mempunyai 10 unique rating, dan diantaranya ratingnya adalah 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, dan 5,0. Kemudian untuk membuat user item matrixnya, di sini mengetikkan sintaks matrix sama dengan df underscore gt100.pivot underscore table kurung buka index dengan variabel title,
kolom dengan user ID, value sama dengan rating. Kemudian untuk menampilkannya adalah matrix.head. Dan apabila di run, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Selanjutnya, untuk menormalisasikan user item matrix tadi, di sini menghentikan matrix underscore norm sama dengan matrix.subtract kurung buka matrix.main kurung buka aksis sama dengan 1 kurung tutup, koma aksis sama dengan 0 kurung tutup. Lalu untuk menampilkannya matrix underscore norm dot head kurung buka kurung tutup. Dan apabila dijalankan maka akan muncul tabel seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah menghitung item similarity matrix menggunakan Pearson correlation, yaitu dengan mengetikkan sintaks similarity item underscore similarity sama dengan matrix underscore norm dot t dot core kurung buka kurung tutup. Dan untuk menampilkannya di sini mengetikkan item underscore similarity dot head kurung buka kurung tutup. Dan apabila dijalankan maka hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya adalah item similarity matrix menggunakan quotient similarity. Dengan mengetikkan item similarity underscore quotient sama dengan quotient underscore similarity kurung buka matrix norm dot fill na kurung buka kurung tutup 0 kurung tutup. Lalu untuk menampilkannya item underscore similarity quotient. Dan apabila di run maka hasilnya akan berupa array seperti pada berikut ini. Langkah selanjutnya adalah memilih user ID. Di sini dengan mengetikkan sintaks picket underscore user ID sama dengan 1. Kemudian untuk movie-nya di sini picket move underscore movie sama dengan American Pie. Kemudian untuk film yang untuk menjadikan target user untuk dilihat adalah mengetikkan sintaks picket user ID watch sama dengan pd data frame matrix underscore norm picket user ID dropnya kurung buka aksis sama dengan 0 all slash dot sort value as ascending false kurung buka kurung tutup slash dot reset index slash rename column sama dengan kurung kurawal 1 dari 2 dengan variabel rating. Kemudian untuk menampilkannya yaitu mengetikkan picket user ID the head kurung buka kurung tutup, dan apabila dijalankan akan muncul tabel berupa list judul film dan ratingnya. Kemudian menghitung similarity score dari film American Pie dengan film lainnya dengan mengetikkan picket movie similarity score sama dengan item similarity picket movie dot reset index rename column kurung kurawal American Pie judulnya -2 tanda petik similarity score. Kemudian untuk ranking dari similarity antara film user 1 yang di rating dengan American Pie yaitu sama dengan 5, mengetikkan sintaks picket user ID underscore watch underscore similarity sama dengan pd match left picket user ID underscore watch right sama dengan picket movie similarity score, on title how short value similarity score ascending false kurung siko titik 25. Kemudian untuk melihat hasil dari user 1 melihat
film dengan similarity yang tinggi dengan mengetikkan picket underscore user ID underscore watch similarity, dan apabila di run maka akan muncul tabel seperti berikut dengan kolom title, rating, dan similarity score. Selanjutnya adalah menghitung prediksi rating menggunakan bobot rata-rata dari similarity score dan rating dari user 1 dengan mengetikkan predict underscore rating sama dengan round np average picket user ID watch similarity dengan variable rating dengan bobot picket user ID watch similarity dengan variable similarity score, 6 kurung tutup, lalu mengetikkan printf the predict rating for picket movie by user picket user ID is predicted rating, dan apabila di run hasilnya akan muncul the predicted rating for American Pie tahun 1999 by user 1 adalah 0,33879. Kemudian untuk item based recommendation-nya di sini mengetikkan sintaks dev item based pick user ID 1, number of similarity items-nya 5, dan number of recommendation-nya 3. Kemudian import operator. Nah, di sini untuk movie yang ditargetkan user untuk tidak dilihat, di sini mengetikkan picket user ID underscore unwatched sama dengan pd data frame matrix underscore nom picket user ID is kurung buka kurung tutup reset index kurung buka kurung tutup picket user ID unwatched picket user ID picket user ID underscore unwatched kurung siku 1 sama dengan true dengan variable title value tulis kurung buka kurung tutup. Kemudian untuk film yang ditargetkan user untuk dilihat adalah jadi menghentikan picket user underscore user ID underscore watch sama dengan pd data frame kurung buka matrix underscore nom picket user ID terutama aksis sama dengan 0 how all slash dot sort underscore value kurung buka ascending sama dengan false kurung tutup slash dot reset underscore index kurung buka kurung tutup slash dot rename kurung buka kolom sama dengan kurung kurawal 1 dengan variabel rating kurung tutup. Kemudian untuk menyimpan film yang belum ditonton, ini rating prediction sama dengan kurung kurawal. Lalu untuk melooping film yang belum ditonton adalah menggunakan sintaks for picket underscore movie in picket underscore user ID underscore unwatched titik 2. Di sini untuk menghitung similarity score dari film yang dipilih dengan film lainnya, mengetikkan sintaks picket movie similarity underscore score sama dengan item underscore similarity kurung siku 2 kali dengan variabel picket movie dot reset underscore index kurung buka kurung tutup dot rename kurung buka kolom sama dengan picket underscore movie dengan variabel similarity score kurung kurawal tutup kurung tutup. Lalu untuk meranking similarity antara pilihan film yang telah ditonton user dan pilihan yang belum ditonton, di sini mengetikkan sintaks picket user ID underscore watch similarity sama dengan pd merge kurung buka left picket series picket
underscore user ID underscore watch, red sama dengan bit underscore movie underscore similarity underscore score, on variable title how variable inner slash dot sort value kurung buka similarity underscore score, ascending sama dengan false, kurung siku titik 2 number underscore of similarity number underscore of underscore similar underscore items kurung siku tutup. Kemudian untuk menghitung prediksi rating menggunakan bobot rata-rata dari similarity score dan rating dari user 1, yaitu mengetikkan sintaks predict underscore rating sama dengan round kurung buka np average kurung buka picket underscore user id underscore watches underscore similarity kurung siku dengan variabel rating, weight sama dengan picket user id underscore watch underscore similarity dengan variabel similarity score kurung siku tutup kurung tutup, 6 kurung tutup. Dan untuk menyimpan prediksi rating pada kamus yaitu mengetikkan sintaks rating underscore prediction kurung siku dengan variabel picket movie sama dengan predicted underscore rating. Lalu untuk kembali ke rekomendasi film, di sini menggunakan sintaks return sorted kurung buka rating underscore prediction dari items kurung buka kurung tutup, key sama dengan operator dot item getter sama dengan 1 kurung buka kurung tutup 1, reverse sama dengan true kurung siku titik 2 number underscore of underscore recommendation kurung siku tutup. Kemudian untuk mendapatkan rekomendasi filmnya, di sini mengetikkan sintaks recommended underscore movie sama dengan item underscore base underscore red kurung buka picket underscore user id 1, number underscore of underscore similar underscore items sama dengan 5, number of underscore of recommendation sama dengan 3 kurung tutup. Dan untuk menampilkannya di sini mengetikkan recommended underscore movie, dan apabila dijalankan akan muncul rekomendasi film dari memory based filtering item based ini. Mungkin sekian dari saya pengimplementasian memory based filtering dengan kelas item based ke dalam bahasa pemrograman Python untuk menampilkan hasil rekomendasi film. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rialbi dengan NIM 20050974059. Saya di sini akan demokan tentang recommender system movie dengan menggunakan metode hybrid filtering dengan bahasa Python di Jupyter. Pertama-tama kita akan mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu kita akan menggunakan library pandas yang akan disimpan sebagai PD. Lalu kita akan juga menggunakan dataset movie CSV dan rating CSV. Lalu di movie CSV ada movie ID, title, dan genres. Untuk title ada tahun pembuatan, dan di genres harus menggunakan garis lurus untuk misalnya. Terus di rating CSV ada user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Lalu selanjutnya ada data preparation. Di data preparation ini ada menghilangkan tanda kurung pada judul film untuk menghindari konflik
dan memisahkan tahunnya. Seperti yang bisa kita lihat pada dataset movie CSV, pada kolom titel ada tahun pembuatan yang terpisahkan oleh tanda kurung. Lalu kita menghapus tahun pada kolom titel dan menghilangkan spasi di akhir judul. Lalu mengkategorikan film berdasarkan kepopulerannya. Mengkategorikan film berdasarkan kepopulerannya dengan cara berdasarkan jumlah dilihatnya. Kalau jumlah dilihatnya kurang dari 1000, berarti termasuk rare movies, dan jika lebih dari 1000, maka common movies. Lalu di genre, setiap genre dipisahkan oleh tanda garis lurus sehingga harus dipisahkan. Seperti yang bisa kita lihat pada dataset movie CSV, di kolom genre, jika movie memiliki banyak genre akan dipisahkan garis lurus. Lalu hasilnya akan seperti itu. Lalu kita akan mengubah format tanggal. Di dataset rating terdapat timestamp, tapi timestampnya ini kurang dukung untuk memprosesan data, jadi dipisah tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Lalu kita akan memilih pengguna secara random berdasarkan user ID-nya. Lalu setelah mendapatkan pengguna secara random berdasarkan user ID-nya, lalu menentukan film yang ditonton oleh pengguna yang direkomendasikan. Lalu jumlah file yang telah dilihat oleh user tersebut. Lalu mengakses data dan ID pengguna yang melihat film yang sama. Lalu dihitung, terdapat 138.493 pengguna yang melihat setidaknya satu film yang dilihat pengguna yang ditentukan. Lalu seberapa banyak tiap film dilihat oleh pengguna. Jadi setiap film dihitung telah dilihat berapa kali oleh pengguna. Menghitung jumlah film yang telah dilihat. Lalu memilih rasio 0,6 ID user yang telah menonton setidaknya 60% dari film. Lalu kita mengambil ID user yang menonton setidaknya 60% dari video, 10 ID user. Lalu diurutkan berdasarkan movie count atau film yang dilihat. Lalu menentukan pengguna yang paling mirip dengan pengguna yang akan direkomendasikan dengan tidak mengabaikan rasio di atas. Lalu ditampilkan user yang telah nonton minimal setidaknya 60% dari semua film. Lalu ditampilkan ratingnya setiap filmnya. Jadi user ini terus filmnya apa, terus ratingnya tampilkan. Lalu kita akan menghitung korelasi antar pengguna dengan cara membandingkan pengguna dengan pengguna lain lalu dikorelasikan. Lalu mengambil korelasi antar pengguna yang tinggi dan menganalisis dengan masukkan nilai. Lalu pengguna yang memiliki korelasi di atas 60% dengan pengguna. Lalu ditampilkan seperti ini, sampel korelasi dengan user sekian, korelasinya sekian, dan seterusnya. Lalu menghitung bobot rating. Weighted rating diambil dari rating lalu dikalikan dengan korelasi dengan pengguna lain. Misalkan dengan user ID sekian, korelasinya sekian, lalu movie ID-nya sekian, ratingnya sekian, lalu korelasi dan rating dikalikan jadi seperti itu, yaitu menjadi bobot rating atau weighted rating. Lalu menghitung bobot rata-rata skor rekomendasi dan menyimpan 10 film teratas. Lalu menghitung bobot rata-rata skor rekomendasi dan menyimpan film teratas berdasarkan skor. Jadi ini diambil 7 film teratas berdasarkan skornya.
lalu baru mengambil film yang mungkin disukai oleh pengguna. Lalu rating film dengan pengguna terkait. Lalu membuat rekomendasi sesuai dengan judul film pengguna yang terakhir ditonton dan memiliki rating tinggi. Sekian demo yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.